Hai sahabat bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, kali ini kita akan memasuki bulan Juni dan tanggal 1 Juni itu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Ada 5 sila ya sahabat bicara. Namun kali ini kita akan membahas kelima-limanya dan fokusnya kita juga akan ke Persatuan Indonesia, tapi bukan hanya ke sila ketiga tentunya. Keseluruhan yang kita akan bahas bersama seseorang pemuda yang sangat menginspirasi telah hadir pagi hari ini ya di Sahabat Bicara Podcast. Kak Agung. Hai. Selamat datang Kak Gregorius Agung Iswarabawa. Halo. Lengkap ya kan namanya? Lengkap Kak. Jadi sahabat bicara, Kak Agung ini merupakan atlet senam aerobik gimnastik ya Kak. Yaps. Wow, kesibukannya sekarang ini datang ke sini habis latihan. Habis latihan, nanti habis ini latihan lagi. Wah, latihan di Jakarta? Di Jakarta, di Gedung Senam Raden Inten, Buaran, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sekarang main ke sini, dari sini nanti ke Jakarta Timur lagi. Balik lagi kita wow. latihan. Kediamannya di Jakarta juga? Di Bekasi. Jakarta tapi ya Bekasi. Kak Agung, dari tahun berapa sudah menyelami dunia ini? Oke, untuk olahraga ini aerobik gimnastik, Agung mulai di usia 10 tahun di 2010. Dan kemudian mulai ikut pertandingan pertama 2012. Wow, jadi memang kelahiran 2000 berarti ya? Ya. Oh, gampang ngitung 2000, umur ya. 10 tahun ya, 10. 23 berarti 23 tahun. 23 tahun. Di sini sahabat bicara dan Vira juga udah melihat banyak juga apa nih ya, medali-medali dan award penghargaan aerobics, ada Plovdiv. Ini wow, ini cuma beberapa yang dibawa ya, yang bisa ke bawah. Selebihnya ada di rumah ya, Kak. Iya, Kak. Dan ini kita akan bahas nanti sahabat bicara, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu nih awal mula ketertarikan Kak Agung terhadap dunia gimnastik. Oke. Wow, ini berasal dari keluarga yang memang atlet juga kah? Atau trigger awal bisa, oh iya mau olahraga dan fokus di gimnastik ini apa Kak? Oke, sebelumnya Agung itu bukan dari keluarga olahraga, tapi Agung dulu di sekolah tuh gak suka banget yang namanya olahraga. Jadi olahraga ngapain. Tapi karena kakak tahu kecenderungan orang di timur, Agung kebetulan lahir di Papua. Di Papua itu anak seusia kecil itu sukanya main bola. Tapi main bola, lari kesana kemari, suka banget kayak gitu. Kemudian ada telescouting dari sekolah tentang, tapi nggak tahu tuh bukan senam dulu. Jadi gimana gerak-gerak dasar orang, fundamental kayak kelenturan, motorik gitu dilatih. Kemudian terpilihlah Agung dari sekitar 50 orang atlet dan Agung sendiri yang beda maksudnya beda yang terpilih gitu. Beruntung ya Kak. Dari 50 orang itu akhirnya? Dari 50 orang jadi cuma ada Agung doang yang non Papua, tapi papa mama itu kerja di Papua. Kebetulan Agung doang yang beda banget gitu. Akhirnya kepilih lah gitu. Jadi memang papa mama asalnya dari mana nih Kak? Papa Agung Jogja, mama Agung Manado. Wow, gitu. dan tumbuh besar di Papua? Enggak. Jadi masa kecilnya di Papua itu sampai usia 11 tahun, 12. Kemudian Agung sempat rehat dulu dari dunia gimnastik olahraga itu sekitar 1 tahun karena Agung fokus ke pendidikan. Jadi zaman dulu gue harus fokus banget nih pendidikan juga, namanya orang tua dulu pendidikan penting gini pasti. Atlet nggak tahu gimana, akhirnya fokus di pendidikan. Tapi namanya rasa gue udah tanding, udah keluar negeri, gimana mau balik lagi, akhirnya berani orang tua melepaskan untuk merantau sendiri ke Jakarta gitu. Dan sahabat bicara perlu diketahui juga ya bahwa Kak Agung ini sudah meraih berbagai prestasi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya juga di Papua juga tentunya. Dari Indonesia sampai ke luar negeri juga bukan cuma sekedar Singapura, Malaysia ya, Eropa, ke Latvia, dan wah ini hebat banget ya, makanya sampai bisa ada di podcast Sabi hari ini Kak Agung. Dan juga tadi akhirnya dari terpilihnya dari 50 orang itu ke Jakarta di tahun 2013 Agung udah mulai 2013 di Jakarta. Iya, itu di langsung Jakarta. ke apa ya sebutannya, mes olahraga kah atau bagaimana? Oke, jadi dari bukan dari namanya SKO, ada sekolah olahraga khusus di Ragunan, tapi Agung bukan dari situ. Agung sekolah swasta biasa, tapi beruntungnya Agung mendapat lingkungan yang baik
baiknya maksudnya pelatih Agung sendiri yang membuat Agung bisa sampai kayak sampai sekarang. Jadi dari gimana dia, oh kamu harus begini nih, mengajarkan kehidupan namanya anak usia 13 tahun gimana sih Kak sendiri, terus harus latihan lah, harus sekolah lah kadang-kadang ya gitu. Dia lebih mementingkan bagaimana sekolah jalan tapi prestasi juga jalan. Wow, gitu. jadi supportnya juga di bidang pendidikan formal juga harus, prestasi juga tetap jalan gitu ya. Itu yang seimbang. Yang nggak semua orang bisa dapatkan ya kan. Wah, Beruntung itu ya. susah juga Kak. Shout out untuk coach Fahmi Farezi dan juga Kak Jovita. Wah, gitu. Congratulations ya Thank punya you. mentor yang sangat suportif. Dan kemudian mempersiapkan pertandingan pertama itu di mana Kak? Pertandingan pertama Agung langsung pertandingan internasional di Jepang, Tokyo. Umur 12 tahun, Suzuki World Cup. Pulang nggak tangan kosong dong maksudnya? Itu Agung masuk final doang, tapi belum bisa bawa medali. Jadi medali di final di aerobik gimnastik itu 8 doang. Agung itu peringkat 4 apa 5 gitu. Belum bisa bawa medali, tapi dari situ namanya anak kecil, wah saya sudah pergi ke luar negeri nih, pengen lagi nih. Akhirnya berlatih lagi. Agak speechless ya Vira tadi ketika Kak bilang masuk final doang. Masuk final doang tuh gak masuk final doang kan. Masuk final di usia muda saat itu dan sampai akhirnya ke Jepang. Itu pertandingan pertama. Dan pertandingan terkini tahun ini 2 sampai 3 bulan yang lalu dari Praha, Ceko. Di Ceko. Di sana tuh ngapain Kak? Pastinya olahraga ya, gimnastik ya. Pastinya bertanding di sana kan Kak. Bertanding di kualifikasi Agung dapat peringkat kedua, tapi di final Agung peringkat kelima gitu. Makanya sekarang untuk momen ke depan masih fokus buat prapon dulu dan training camp dan international event lainnya gitu. Kak, untuk menjadi atlet gimnastik tuh harus berbadan lentur kah atau gimana sih Kak? Gak juga. Jadi aerobik gimnastik itu sebenarnya namanya gimnastik. Itu kita dari kecil udah diajarin kayak keseimbangan, berjalan, kelenturan, balance gitu ya? Itu kita udah dapat semua Kak. Tapi gimana menguliknya? Rata-rata orang yang menguliknya dari kecil itu bisa berprestasi, tapi dengan proses yang panjang. Karena gimnastik itu bukan cuma kayak kakak seusia sekarang nih, saya pengen jadi atlet gimnastik, bukan kayak panahan, bukan kayak apa, saya mau jadi gimnastik, udah langsung gimnastik, nggak bisa. Itu benar proses yang panjang gitu. Dan prosesnya mungkin panjang, mungkin bisa diceritakan secara singkat gitu. Oke, panjang. Pertama, untuk jadi atlet gimnastik, atlet itu harus punya kondisi motorik yang baik. Motorik itu seperti kecepatan, kelincahan, terus daya tahan. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang nih Kak, cuma main HP doang gitu-gitu. Mau gimnastik susah lagi kan. Jadi keluar aja, berjalan, berlari, berenang, itu semua bisa mengembangkan motorik dia untuk kedepannya di cabur mana aja. Jadi misalnya atlet senam nih, dia bisa kemana aja itu bagus gitu. Vira tuh pernah ngelihat di Ragunan tuh memang ada tempat buat gimnastik kayak gitu kan ya, di lapangan paling belakangnya itu. Ada. Terus dulu tuh Vira waktu SD punya pengalaman nari sama guru tari. Saking terlalu kakunya itu boots Vira sampai dipukul-pukul kayak ininya lenturin, kakinya lenturin, itu nggak bisa. Itu kayak nggak semua orang bisa gimnastik kan? Nggak. Kalau kita bandingin ya, semua orang tuh punya talenta yang berbeda-beda. Misalnya gen kakak gen lentur, terus gen Agung gen kuat. Untuk biasa rata-rata orang kuat itu kelenturannya berkurang. Jadi orang yang lenturnya tinggi biasa strength atau kekuatannya itu lebih rendah gitu. Makanya kalau latihan, Agung nih termasuk orang yang kaku nih, makanya fleksibilitasnya, kelenturannya dinaikin terus gitu. Jadi memang harus untuk menyimbangi, harus dilatihan. Ya. Kak, suka dukanya menjadi atlet Kak? Suka dukanya banyak banget. Orang kalau ngelihat jadi atlet tuh senang banget, jalan-jalan, digaji ini. Tapi mereka nggak tahu gimana kalau jadi atlet itu ada rasa pressure-nya. Bayangin anak usia kita, bayangin Agung dulu. Agung umur 13 tahun, kita harus berprestasi. Kita main di luar negeri, tinggalin keluarga, jatah mainnya anak-anak lain pada main gimana, kita gimana. Itu ada rasa-rasa kayak jadi atlet tuh harus mengorbankan beberapa masa-masanya dia gitu. Tapi sukanya itu dari atlet itu Agung bisa
ke luar negeri, kemana-mana ngejelajahi luar negeri, berteman sama orang luar, saling cerita, ngobrol, apapun yang terjadi. Jadi experience itu paling penting. Itu yang Agung dapetin. Kak Agung, dari semua prestasi yang sudah didapatkan ya sebelumnya, Vira mengucapkan congratulations. Terima kasih Kak. Selamat atas semua pencapaiannya. Ini di antara Makasih. yang berhasil Vira data ya, banyak sebetulnya kalau mau disebutkan ya. Ada gak terhitung gitu. Di antaranya Latvian Aerobic 2019, Ya. terus PON Papua di 2021, terus juga Slovakia Aerobic yang ke-22, Iya. dan terbaru ini di Ceko. Wow, itu dari semuanya yang paling berkesan itu apa Kak? Pas kapan? Agung paling berkesan banget pasti PON dong. Semuanya pasti memorable ya. Iya, Cuma yang paling kalau di nasional pasti PON. PON itu paling tertinggi di nasional. Jadi event multi event dan ini Agung wakilin DKI, itu paling terkesan di Agung sampai sekarang. Terus ada Plovdiv dan juga Rusia. Rusia ini pertama kali Agung main kategori senior. Jadi umur 18 tahun kita udah harus berpindah ke senior. Dan ini Agung dapat juara 1 langsung pas baru pindah kategori ke senior, dan Agung dapat juara 1. Itu terkesan banget sampai sekarang, kayak anak baru pindah kategori 18 tahun main di senior yang orangnya lebih tua-tua, lebih tinggi, tapi Agung bisa berhasil menjuarai. Itu keren. Terkesan banget sampai sekarang. Di Rusia pula. Ada di Rusia Masya Indobiar Kak, bener di Rusia? Enggak ada. Cuma clarify aja, ternyata enggak ya. Gue lomba Vira di sana. Kak Agung, so itu tadi, kalau itu yang paling berkesan tadi di Rusia, dan paling jauh juga sampai ke Eropa. Estonia, Latvia, Slovakia, Austria, Bulgaria, Kak, iya banyak ya ternyata ya. Kak Agung, kalau misalkan badminton kan memang fokusnya ada di London Open gitu kan, dan banyak negara-negara yang memang menjadi ibaratnya center dari bidang olahraga tersebut gitu. Kalau gimnastik tersendiri ini? Gimnastik zaman sekarang itu pertama untuk di Asia itu di Jepang, dan di Eropa itu di Bulgaria. Kebetulan 2020 kemarin pas Covid, Agung dapat kesempatan latihan bersama national team Bulgaria. Setelah Agung dapetin perak, Agung dapat kesempatan latihan seminggu bersama tim nasional Bulgaria. Nah, itu yang jarang banget orang dapetin, kayak gue mau latihan sama juara dunia, gue mau ini sama juara dunia, itu jarang banget. Dan Agung kebetulan dapat kesempatan itu, pengalaman experience yang tinggi banget Agung dapetin. Gimana beda banget loh orang Indonesia sama orang luar, dari cara makannya, polanya, latihannya itu beda banget. Dan itu bisa sebagai satu proud, bangga banget Agung bisa latihan bersama national team Bulgaria. Ini adalah salah satu episode yang kayak Vira nggak berhenti buat merinding, kayak lu yang kesempatan latihan sama mereka, gue yang merinding kan. Kalau bulu tangkis kan di London, di Inggris, di mana, tapi kalau di ini pemusatannya di Eropa, di Bulgaria. Gitu. Itu kalau tadi kita ngebahas tentang prestasi Kak Agung gak habis-habis ya Kak. Dan salah satunya kita balik lagi ke tema utama kita mengenai Pancasila tentunya, dan salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Tapi bukan cuma itu aja Kak Agung. Kak Agung sebagai perwakilan Indonesia sering tanding ke luar negeri dan pastinya sering menang juga. Salah satu momen adalah dikibarkan bendera Indonesia dan dilantunkan lagu Indonesia. Gimana feelingnya Kak? Gimana perasaannya saat itu? Aduh. Masih kayak, kakak tahu gimana rasanya kakak latihan seminggu berjam-jam, berpuluh-puluh jam, dan kakak cuma main 1 menit, 1 sampai 2 menit. Terus kakak 1-2 menit kakak bikin kesalahan, kakak gak bisa apa-apa. Jadi dalam 5 tahun itu kita punya waktu cuma 1 menit. Jadi jangan pernah nyanyikan 1 menit pun untuk tampil. Dan di situ saat menang itu rasanya banget, kayak wah terima kasih udah menang gitu-gitu. Kayak bangga banget, selama ini gue latihan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Hanya ditentukan 60 detik. Iya, 1 menit 30 detik doang kan. Itu senangnya minta ampun banget Kak. Makanya sampai sekarang kalau namanya ngangkat bendera Indonesia udah langsung kayak bangga banget Indonesia gitu. Kak, ceritain dong mungkin dari tadi mungkin di sebelum kita on air ya, ada beberapa cerita yang mau disampaikan sama Kak Agung, di antaranya mengenai bagaimana pengalaman menjadi atlet Indonesia di negara-negara tertentu gitu Kak. Ada Kak experience yang menyenangkan mungkin, atau mungkin yang kurang berkenan gitu? Yang kurang berkenan, Agung sendiri personal, Indonesia di mata dunia kita tahu pasti itu bulu tangkis,
terus panjat tebing, angkat besi. Tapi kalau untuk cabur agung kan yang orangnya belum tahu banget apa sih aerobik bahkan di Indonesia aja belum tahu. Jadi misalnya kakak ngelihat Inggris lawan Indonesia, kita non blok nih, kita bukan orang Indonesia. Apa sih langsung nonton nih sebagai penonton, wah paling menang Inggris, paling menang Amerika gitu. Kita tuh merasa bukan diskriminasi, bukan gitu, jauh banget. Cuma belum ada nama. Tapi sudah ada, tapi expose-nya masih kurang gitu. Untuk olahraga agung sendiri tuh masih kurang. Tapi untuk di luar udah tinggi, untuk Indonesia. Tapi gimana keadilan saat penilaian, apalagi olahraga agung subjektif. Subjektif itu kayak dinilai median. Jadi kakak atlet berangkat bawa satu juri dari semua negara menilai satu orang. Jadi dari pandangan orang aja, wah Indonesia negara ini belum merasa kayak masih gini, masih kurang ini. Tapi dengan kita membuktikan banyak banget Agung merasa kayak minder. Itu sering banget Kak, apalagi kalau lihat negara lain, wah dari dia cara datang, cara apa dengan kita. Tapi dari situ Agung pengen banget, cita-cita Agung sampai sekarang gimana Agung pengen nunjukin bahwa Indonesia itu bukan cuma yang kalian lihat Indonesia ya kayak gini, tapi Indonesia wah dia jago di senam, jago gitu Kak. Wow, cukup speechless ya Kak. Biar nggak ada ketidakadilan itu. Udah sehebat Kak Agung masih ada momen dimana down gitu Kak. Masih. Akhirnya bisa nge-power up itu gimana? Semua atlet pasti butuh mental yang bagus. Ya. Contohnya semua orang yang kayak mau bertanding ngelihat lawannya dulu, lawannya gini gue kurang latihan gue kurang gini, posturnya nggak kurang ideal. Tapi dari bagaimana dia itu percaya bahwa apa yang dia lakuin, latihan dia secara bertahun-tahun itu berguna. Jadi mental itu yang sangat berguna buat atlet dimanapun, atlet apapun, cabur apapun untuk ke depan dalam mencapai prestasinya atau menghadapi pertandingan. Itu harus punya mental yang baik gitu. Kak Agung, salah satu dari Pancasila ialah persatuan Indonesia, di mana yang merupakan bangsa Indonesia ini harus dituntut mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan. Ini sudah tercermin dari sebanyaknya cerita dari Kak Agung, di antaranya harus mengorbankan masa kecil bermainnya, harus mengorbankan masa-masa harus belajar atau harus bertemu dengan keluarga saat momen-momen tertentu, saat momen lebaran misalkan, tapi harus tanding ke luar negeri, dan itu dikorbankan oleh atlet-atlet kita yang luar biasa. Salah satunya kali ini kita berkesempatan ngobrol sama Kak Agung, dan diantaranya juga tadi Kak Agung bercerita mengenai kurang terexposure-nya beberapa cabang olahraga ya Kak. Dan kali ini beruntung ya sahabat bicara bisa ngobrol sama Kak Agung dari cabang olahraga gimnastik. Semoga episode kali ini bisa juga membangkitkan bahwa ada loh olahraga gimnastik dan ada loh atlet-atlet berprestasi, dan banyak ya Kak. Kak Agung memaknai Hari Pancasila tersendiri nih gimana Kak? Memaknai Pancasila pertama dalam kehidupan Agung, dalam pertandingan Agung selama ini ya. Jadi kita masuk di sila pertama dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ ada wujud sila pertama saat atlet di Indonesia ya khususnya, karena itu ideologi Pancasila kita. Atlet sebelum, saat melakukan, dan sesudah latihan. Saat dia sebelum melakukan, dia melakukan berdoa kepada masing-masing kepercayaan dia. Terus kedua, saat dia melakukan ada tingkat sportivitas, terus fair play biar dia kelihatan takut pada Tuhan. Jadi dia mau curang dia takut. Itu ada di sportif ya. Iya, ada di ideologi kita. Dan terakhir, saat kita menang, kita rasa bersyukur, itu ada di ideologi pertama, di sila pertama kita. Kemudian yang kedua ada di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu terlihat banget saat kita bertanding atau apapun itu, bagaimana intimidasi, mungkin lawan kita intimidasi kita, dan kita kasut sebisa mungkin menahan emosi kita untuk tidak ikut dalam perkelahian atau menciderai lawan, karena manusia harus memanusiakan manusia. Manusia harus memanusiakan manusia. Iya. Ada lagi gak? Ada lagi. Ketiga, Persatuan Indonesia. Ini di atlet sering banget. Jadi ada namanya Platnas atau training camp, di mana di dalam training camp itu kita bersatu dari daerah mana, dari daerah ujung mana. Indonesia kan negara pulau yang besar ya, kepulauan yang besar. Jadi dari daerah mana kita membela satu, yaitu Indonesia.
gimana kita dapat menyusun semua dari kakak punya sifat kayak gimana, karakter kayak gimana, tapi kita bawa nama satu persatuan Indonesia itu. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ dalam sebuah tim itu ada yang namanya captain. Bagaimana seorang pelatih memilih seorang kapten itu dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi nggak sembarang pilih. Kakak deket nih sama Agung nih, Agung milih, ya udah kakak deh jadi kapten. Nggak gitu. Tapi bagaimana dia mengumpulkan atlet terus ngomong, siapa nih jadi kapten nih? Menurut kalian gimana kalau kakak ini jadi kapten? Kapten tuh bukan harus tua, bukan punya pengalaman. Kapten itu bagaimana dia bisa membawa timnya jadi satu, jadi kompak untuk menuju Indonesia yang baik. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi kita sempat bahas ya tadi, tapi dalam olahraga adil itu lebih ke bagaimana seorang pelatih bersikap adil kepada atlet-atlet lainnya. Kakak tahu ada istilah-istilah anak emas, anak ini. Tapi itu yang mungkin di Indonesia ini masih kurang, pelatih-pelatih nunjukin bahwa oh, gue harus bersikap netral nih sama ini, nggak boleh kecenderungan ke atlet ini atlet lain gitu. Wow, sangat meaningful sekali iya, ya. Karena ya udah itu ideologi kita, negara kita ya, kita harus ngikutin itu Pancasila. Jadi memang Pancasila bukan terwujud hanya dari politik atau dari dunia lain aja Iya, ya, tapi bener. bahkan dari olahraga pun kelima-limanya juga bisa diterapkan, ya, dan sudah diterapkan. Kak, mengenai Pancasila nih ya, ada satu headline berita nih sahabat bicara, di mana bersama BPIP atau yang disingkat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pak Ganjar mengajak pelajar membumikan Pancasila. Dan sahabat bicara, penerapan nilai Pancasila ini sangat penting di era sekarang, khususnya di era modern saat ini. Makanya pada saat itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama BPIP mengajak pelajar agar bersama membumikan Pancasila. Dan di sana juga Pak Ganjar mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut yang diikuti banyak provinsi, sehingga bisa bersama melaksanakan acara dialog kebangkitan nasional menuju Indonesia Raya sekaligus pencanangan penerapan buku pendidikan Pancasila. Dan sahabat bicara, lebih lanjut Pak Ganjar juga menuturkan bahwa dari momen Hari Kebangkitan Nasional yang menarik ini, para pelajar atau anak-anak ternyata bisa merasakan memiliki rasa untuk mendapatkan pengajaran Pancasila yang lebih baik, yaitu melalui diskusi. Dan oleh sebab itu para pelajar berharap besar kepada orang tua untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada anak, sehingga kalau contohnya buruk maka nilai baiknya tidak akan terlaksana. Semoga banyak value-value positif yang bisa didapatkan oleh kita dan juga oleh anak-anak pelajar di berbagai lingkungan. Kak, tadi berbicara tentang Pancasila dan value-value yang bisa diimplementasikan pada kehidupan atletik dan juga olahraga apapun, Kak. Berikan dong Kak contoh gerakan apa yang bisa diikuti Vira saat bicara. Jadi for your information aja nih Kak, Vira fisiknya kaku, jadi tolong yang conditional yang bisa mungkin diikuti juga sama Vira gerakan. Setiap orang mau melakukan olahraga itu ada namanya stretching. Kita mungkin stretching santai. Jadi kakak boleh pegang tangannya ke sini, pegang sikutnya. Kita tarik pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang sikutnya. Kita tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, banyak banget. Jadi kayak bisa narik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu Kak, banyak banget. Jadi abis ini next event apa Vira udah bisa nih? Oke, kita udah lentur ya, udah bisa lanjut ya. Kita mau kemana nih, negara mana abis ini? Oke. Next event semua fokus ke Prapon. Tapi sebelum Prapon itu tim DKI, kebetulan Agung belum bilang ya, Agung di tim DKI Jakarta. Kita akan mungkin sebelum melakukan Prapon kita ada training camp dulu di beberapa negara. Oh, wow. Terus sebelum itu kita bertanding dulu sebelum masuk ke Prapon itu. Yang menarik dari berbagai piagam yang dibawa pada hari ini, ada satu award ya Kak, ini award aerobics, betul kah? Yaps. Itu berarti bukan dari kompetisi ya? Iya. Coba boleh ditunjukkan mungkin ke kamera Kak yang ini. Ya. Oke, maaf. Itu award apakah ini award. dalam rangka apa, mungkin bisa dikeluarkan kalau. Oh ya. Jadi ini award. Hai. Jadi ini award Agung karena orang Indonesia tuh, kita tahu international event banyak banget, tapi untuk orang yang main ke World Champion itu jarang banget.
ini salah satu award yang Agung dikasih, bahwa Agung adalah salah satu atlet aerobik gimnastik yang pernah main ke World Champion. World Champion tuh kalau istilahnya Piala Dunianya gitulah Kak. Wow. Gitu World Champion aerobik gimnastik, dan Agung dapat award. Gitu. Thank you. Makasih Kak. Kak, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, tentunya di sini di studio sudah ada teman-teman yang nggak sabar mau memberikan satu pertanyaan mungkin dari Bang Rian Rizal mengenai dunia atlet ini. Silahkan. Mau nanya satu aja nih. Kalau penonton kan, kalau di podcast kita ini namanya Sobat Bicara. Mungkin ada teman-teman orang tua yang tertarik pengen masukin. Ini kan olahraga yang masih banyak orang belum tahu. Yep. Cuman kalau misalkan baiknya di umur berapa sih Kak? Oh baiknya. Anak-anak yang tertarik sama olahraga ini. Oke. Jadi Bang Rian bertanya, kira-kira kalau punya anak, punya adik, punya sepupu, punya ponakan yang mau diceburin tanda kutip ya, ceburin ke dunia gimnastik, idealnya di usia berapa Kak? Idealnya itu sebenarnya usia yang Agung lakuin itu sekitar 10 tahun, karena di bawah 10 tahun itu anak-anak itu masih masanya bermain. Jangan pernah masa-masa bermain itu kita ambil atau kita renggut kayak gak boleh main, ayo. Jadi zaman sekarang itu banyak banget pemaksaan orang tua, anaknya harus olahraga, harus jadi, harus gitu. Malah gak jadi Kak sama sekali. Sampai bedanya kita sama orang luar negeri itu sampai bertanya, Kak itu olahraga apa? Itu baru. Kalau kita kebanyak pemaksaan, orang tua mau atletnya, mau jadi anaknya jadi atlet, harus bagus, harus gini. Tapi malah atletnya bosan, cenderung kayak pemaksaan. Khususnya itu sebenarnya wajib anak umur usia 10 tahun itu udah mengerti bahwa gue mau olahraga nih, main bola nih, kalau enggak gimnastik nih, biar lentur. Karena usia itu belum terlalu masuk ke masa puber, belum terlalu anak-anak juga, jadi pas banget itu umur 10 tahunan. Wow, mungkin dari usia kerangka tulang dan iya. Apakah juga berpengaruh Kak? Berpengaruh, jadi 10 tahun itu? 10 tahun berpengaruh, kita masih bisa ngubah dia. Misalnya dia punya, contohnya Agung punya gennya kaku, tapi usia 10 tahun ya itu masih bisa disesuaikan gitu. Jadi kelenturannya, ininya gitu. Ini selaras juga sama yang di awal Kak Agung cerita ya. Tadi di awalnya dulu sekolah di daerah timur juga. Iya. Di mana sempat difokusin untuk pendidikan dulu gitu kan. Akhirnya bisa menentukan jalannya sendiri, mau fokus di olahraga ini gitu kan. Dan alhamdulillah Mama Papa Kak Agung hari ini sudah hebat sekali. Terima kasih. Kak Agung, adakah harapan untuk Kak Agung pribadi tentunya, dan juga mungkin untuk para calon atlet muda lainnya? Oke, harapannya namanya jadi seorang atlet, menang kalah itu biasa. Gak ada yang instan, butuh proses. Makanya Agung ngerasa bahwa kalian harus lakuin proses itu, setiap proses itu harus ditekunin dengan baik-baik. Karena tidak ada yang tidak mengkhianati hasil, kan, bener Kak? Betul. Jadi kakak harus melakukan proses itu. Jadi kalau kalah gak usah, aduh gue kalah nih. Kalau menang jangan terlalu berbangga hati, karena masih banyak event-event berikutnya gitu. Nikmati prosesnya aja, menang kalah biasa. Congratulations. Thank you so much Kak. Dan next event tadi di mau ada training mau ada invitation, masih ada International Open 1 sama training camp sebelum ke Prapon. Di bulan apa tuh Kak? Bulan depan. Wah. Bulan depan. Jadi kayak nanti kita habis sembelih kambing, bulan ini ada Idul Adha, kalian langsung kemarin juga lebaran nggak di sini? Iya kan, itu banyak kan pasti momen-momen di mana yang momen-momen adanya di Indonesia, di luar negeri nggak ada, kayak seperti yang Vira mention, ada yang dikorbankan gitu banyak kan waktu masa gitu. bersama dengan keluarga. Makanya nikmatin proses, oke? Dan nanti akan dipetik hasilnya gitu ya. Kak, such an honor bisa ngobrol sama Kak Agung hari Thank ini. you Kak. Thank you ya. Agung juga makasih. Dan untuk sahabat bicara kembali, Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti gelas, mug, tumbler, kemeja, dan topi bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengikuti update informasi mengenai podcast Sahabat Bicara bisa diikuti di Instagram @sahabatganjar2024 dan di Twitter serta di Facebook. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng channel YouTube ini. Vira pamit undur diri dan narasumber Kak Agung. Thank you so much Kak. Mungkin kita bisa bersama-sama mengucapkan selamat hari lahir Pancasila ke kamera ya Kak. Oke. Selamat hari lahir Pancasila. 1, 2, 3. Selamat hari lahir Pancasila. Bye. See ya, Sahabat Bicara.
Udah. Kak, kita foto dulu sekali. Boleh. Buat laporan kalau telat. Ini juga ada kok Kak. Oh iya.